Kita kasih solusi. Bang Dito. Siap. Ini eksportir areng briket ke seluruh dunia. Walah. Banyak demand ya? Demand di mana tuh demand biasanya? Wah, banyak banget. Apalagi daerah Timur Tengah, Eropa juga, US bahkan. Amerika buat apaan pakai areng briket? Amerika mereka lebih condong ke sisa. Kalau mereka sebut biasanya nargile ya, biasa sebutnya. Atau untuk bakar bukur juga yang memang keturunan Timur Tengah yang tinggal di sana kan banyak sekali. Bukur di sana untuk wangi-wangian di ruangan ya. Tapi kan bisnisnya adalah B2B, artinya yang dijual ya cuma maksudnya arangnya kan, briketnya. Terserah mau diapain, dipakai sama orang sana, bayar mah bodo amat ya. Karena kata tuh jual belinya ya jual arang briket ini. Tahun berapa nih mulai untuk begini-begini nih, ekspor arang briket ini nih? Jadi kita kalau untuk pabrik briket sendiri kita mulainya berdiri tahun 2018. Bang Dery, 2018, dan itu nggak langsung bisa ekspor, nggak langsung mengeluarkan produk yang berkualitas baik gitu, nggak langsung dapat qadarullah, nggak langsung dapat mesin yang benar-benar bagus juga gitu. Ada beberapa tahap, ada beberapa fase yang kita lalui, ya suka duka, mulai dari kerugian beli bahan baku yang kacau balau ketika diterima di pabrik. Wah, alhamdulillah ya Allah kasih banyak pelajaran kita ya. Dari tahun 2018 ini sekarang ya kita tinggal memetik gitu ya, menuai hasil gitu ya Bang Dery. Betul. Pertama kita ngambil dari Sumatera, Pulau Sumatera. Kenapa di situ kan kelapa banyak? Karena faktor tanah, faktor iklim yang menghasilkan kelapa Sumatera lebih bagus dibanding kelapa yang ada di Jawa. Oh gitu. Untuk dibuat arang batok. Beda lagi untuk dibuat kopra ya. Kopra apa lagi? Kelapa kupas. Yang bulat. Nah, gitu. Kalau untuk kelapa kopra bisa dari Jawa pun masih bisa. Tapi kalau untuk batok ini nggak bisa main-main, Bang Dery. Ya kan sama-sama batok. Ya itu dia, sama-sama batok. Tapi ketika dibakar kita bisa tahu warna abunya putih kah, warna abunya abu-abu kah, warna abunya brown. Satu box isi 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kilo berarti berapa tuh penjualan? 1 kilonya kita jual $1,2. Berapa tuh? 15.000? Ya sekitar 15.000. Anggaplah 15.000 ya. 15.000 rupiah itu 1 kilo. 15 sampai 17.000 ya sekitar segitu ya. 15 dulu ya kita ambil. Siap. Ya. 15 dikali berapa untuk demand emang ada bayarnya ya? Banyak ya. Oke, bayar yang paling dahsyat dulu deh. Lu pengiriman berapa? Paling dahsyat kita kirim ke Irak. Irak itu berapa ton tuh? Berapa kontainer? Irak 52 ton sekali kirim. 52 ton. 2 kontainer sekali kirim. Trialnya 2 kontainer. 2 kontainer 40 feet sekali kirim. Tapi masih ada kesempatan untuk menambah sampai dengan 5 sampai dengan 6 kontainer sekali kirim. Ini bisnis menjanjikan nih. Ini satu pembeli. Satu pembeli ya? Satu pembeli. Wow. Coba nih ngitungnya gue jadi bingung nih mulai dari mana nih. 15 baru angka 15.000 doang nih. Gue jadi bingung nih. Taruh pelan-pelan. 15.000 per kilo. Terus kali 1.000. Kenapa kali 1.000 ya? Ton, hitungan ton. Oh iya. Kali 1.000 kan? Kali 1.000 15 juta. Kali 26. Oh iya. 26 ton. 26 berarti kan? 15 juta kali 26 dong. Karena kan 26 ton kan? Iya, betul. Berapa kontainer 26 ton? Satu kontainer. Satu kontainer. Artinya tinggal dikali lagi ya. 26. Wow. 390 juta. Iya. Berapa kontainer? Itu HPP ya. Ini HPP ya? Itu HPP 300 sekian juta HPP. Oh dia langsung baik, dia langsung kasih HPP dia. HPP. Oke, wow. Kebayang dong HPP-nya segini. Artinya Anda cuanisasinya berapa? Tapi kan mungkin yang pada lihat video nih, nonton video di rumah, wah modal dari mana 350 juta? Itu maksud gue. Jangan takut bayar itu. Jadi kita di sistem pembayaran dengan bayar itu advance. Ada yang advance 100%. Wah enak banget. Ada yang down payment 50%. Kita sih minimum paling minimum angka down payment itu 50%. 30% kita masih nego pertimbangan gitu, takut ngeri-ngeri sedap juga kalau lanjut. Dan 50% itu sebetulnya itu HPP? Bisa? 50% enggak dong. Karena harga yang kita lempar ke buyer udah ada marginnya.
wow, langsung untung dong. Iya. Wow, Itu Anda cerdik sekali. Itulah jalan keluar dari modal dari mana? Baru mau ngomong gua, kok modal 350 juta itu baru 1 ton? Satu kontainer. Tadi berapa ke Irak, berapa kontainer? Waktu percobaan 2 kontainer. 2 kontainer ya, anggaplah 1 kontainer dulu ya. 1 kontainer 390 juta. Betul. Oke, nah itu modal. Pertanyaannya modalnya dari mana? Males gue bisnis kayak gini, nggak usah ngajarin. Bentar. Buyer itu udah percaya karena dia kan demand tinggi nih. Iya. Jadi dia bisa bayar duluan di muka tuh. Bisa. Tadi yang dia bilang adalah Bang Dito bilang advance tadi tuh. Atau enggak setengahnya 50%. Iya. Berarti kalau anggaplah 400 juta gitu. Berarti kan 200 jutanya udah dibayarin duluan tuh. Udah dibayar duluan. Jadi Itu udah kita udah bisa beli bahan baku, termasuk tapioka dan air tadi udah bisa bayar. Iya. Tapi kalau kita sudah punya produknya, briquette, kita tinggal cari pasarnya. Oke. Pasar-pasarnya banyak sekali, besar sekali. Mulai dari nama-nama importir, banyak datanya berseliweran di Google, banyak sekali, Pak. Caranya gimana? Nyari aja gitu? Iya, datanya banyak sekali berseliweran di Google. Contoh misalnya import bisa dipraktekin nggak? Boleh. Boleh dong, praktekin dong. Boleh. Ini soalnya insya Allah menjanjikan nih, karena demandnya tadi tinggi banget ke negara-negara, masya Allah. Dan kenapa mereka nggak produksi langsung di negaranya mereka? Karena bahan baku. Saya balik lagi. Mereka nggak punya bahan bakunya ya. Arang batok batok kelapa Indonesia itu paling bagus, Bang Neri. Dibanding Vietnam. Vietnam kan penghasil kelapa juga besar juga dibanding Filipina, bahkan Sri Lanka yang punya kebun kelapa yang sangat luas kalah tapi kualitasnya dengan batok kelapa. Indonesia negeri kita tercinta ini. Sampah batok kelapa kan ya? Betul. Sampahnya tuh bukan kelapanya nih. Iya, batok. Indonesia. Pantesan lu pada mau ngejajah negara gue. Wahai para asing. Iya kan? Iya. Pantesan negeri kita kaya raya sumber daya alamnya. Cara cari tahu negara mana yang paling potensi untuk impor produk kita. Coba tolong buka trade map. Nah, trademap.org. Coba buka. Coba trade statistic for international business. Oke, coba. Di situ infonya lengkap sekali. Banyak bocorannya buat penonton di rumah. Wah, iya dong. Ya, cuma mungkin kalau misalkan nanti ini mau disclaimer dulu ya. Kalau memang misalnya durasinya nggak pas, ya mungkin nanti siapa tahu lu punya solusi yang lain. Siap. Ya kan, mungkin ada materi pembelajaran, pelatihan apa segala macam. Nanti aja ya. Iya. Pelan-pelan ya. Nah, penting sekarang tuh biar teman-teman tahu dulu minimal gimana sih cara ngebidik produk kita ini untuk bisa nyampe ke negara-negara asing. Langkah awal. Ini paling penting langkah awal karena dari sini teman-teman Bang Dery sendiri bisa menentukan kemana langkah selanjutnya gitu. Iya, betul. Coba nih. Ini udah pakai akun Ahmad Faizal Pradito. Gimana nih Bang Dito? Oh iya. Lalu di sini boleh diklik please enter itu. Coba diklik nomor 4402 itu HS code Bang Dery. Oh, kok apal sih langsung? Kan eksportir bro. Oh, iya. Tiap hari sama dunia hitam terus sebenarnya. Dunia hitam. FYI, dunia hitam dari usahanya beliau ini bukan dukun ya. Bukan ya. Bukan ilmu-ilmu jampe-jampe ya. Iya benar ya. Ini ada nih. 440290. Yang paling bawah. Oke. Terus diklik trade indikatornya. Bukan. Nah, oke. Oke. Terus kemana larinya nih? Nanti ini boleh dibaca list of importer for the selected product in 2021. Oke. Ini adalah HS code 440290 itu wood charcoal. Salah satunya arang briquette juga. Boleh ke bawah. Oke. Ini nama-nama negara importir terbesar produk HS code 4402 yang kita masukin. Oh, Amerika paling gede ya? US, Jepang, Jerman. Kita cari yang ada kolom ketiga. Ini kan kolom 1, 2, 3. Ini trade balance-nya yang merah dan besar angkanya. Itu yang kita incar. Plusnya ini. Oh, plusnya lagi. Dikasih tahu loh sampai detail-detail loh. Ternyata bayarnya udah ada guys. Asal lo mengerti aja dan mau cara birokrasi dan lain-lain ya. Oke. Coba ini bisa diklik companies. Terus kemana larinya nih? Mana nih coba? Oke. Masih muter. Set. Nah,
Oh, ini nama perusahaannya? Ini nama perusahaan, Pak. Oh, langsung. Langsung, Pak. Ini enak banget. Iya. Ada yang Jeddah, Jubail. Kenapa? Harusnya zaman sekarang serba canggih, sudah bisa transfer TT, sudah ada LC, sudah ada komunikasi jarak jauh. Mayoritas pembeli yang continue tiap bulan ngambil briket di kita itu 80% saya nggak pernah ketemu orangnya. Gitu. 80% saya nggak pernah ketemu orangnya. Enak juga ya bisnisnya ya. Simpel banget tuh. Simpel. Cuman ngobrol email, ngobrol WhatsApp. Email sih pertama-pertama ya. Kalau udah kenal pasti tukeran WhatsApp. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya permintaan khusus dan lain sebagainya, follow up pengiriman dan lain sebagainya, lebih simpel lewat email, WhatsApp. WhatsApp. Gitu. Gimana cara nge-closinginnya? Kan presentasi dulu dong pasti kan? Ya, cara nge-closinginnya macam-macam. Jadi memang ada yang cukup dengan verifikasi dari website perusahaan. Ada yang cukup dengan foto dan video hasil produk yang kita hasilkan. Percaya tuh dia? Percaya. Oh, karena saking demandnya tinggi banget ya. Tapi ya produknya juga kita nggak sembarangan bikin video gitu. Maksudnya kita bikin video yang bagus. Kita sapa siapa namanya. Halo Mr. Derry, this is me Dito. Sekarang saya lagi di pabrik. Nih sekarang jam segini. Ini adalah produk kita. Percaya dia ngelihat. Nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng. Ada triknya juga nih. Apa triknya? Ya untuk bikin video, foto kayak gitu supaya kok lama ya saya nggak deal saya kok nggak gol-gol gitu. Lama. Nah itu cara bikin videonya seperti apa, cara ngasih fotonya seperti apa. Mantap. Gitu. Oh gitu. Karena takutnya kena api dia nyala lagi kali. Oh susah Bang Derry. Susah ya. Nanti saya bawa ke sini, kita sama-sama coba bakar di kompor yang apinya sudah pasti panas sekali. Itu nyalanya perlu waktu sampai 10 menit. Oh, lama juga ya? Iya. 5 sampai 10 di atas 7 menit untuk lama itu buat itu jadi bara. Jadi ada salah satu platform yang menyediakan detail pembelajaran masalah ekspor dari A sampai bener-bener dari A sampai Z itu Bang Derry. Oh, oke, mau dong. Itu gimana? Namanya Export Academy. Export Academy. Pak Nur. Betul. Oh, ya, saya udah tahu. Pak Rahmat, Pak Nur ya. Pak Nur, Pak Rahmat. Masya Allah. Saya tahu sepak terjang beliau itu. Oh, beliau ngajar. Saya banyak belajar ekspor. Saya belajar ekspor dari nol sama dia. Oh, beliau master ekspor tuh. Dari nol. Dulu saya yang ya ceritanya mau hijrah, kerja dari bank, mau hijrah pindah kemana. Beliau yang mengajarkan saya. Dari nol, nggak tahu ekspor sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ibu Istiqanah dari CV Indo Arab Enterprise. Notabene-nya CV Indo Arab Enterprise ini produsen sekaligus eksportir daripada areng briket batok kelapa, juga areng kayu briket. Berjalannya waktu, kami sejak 2006 ada suatu respon permintaan buyer untuk mensuplai areng briket. Mengawali dari pabrik yang di sini mungkin dulu baru ala kadarnya, mesin mungkin baru sekitar 3 biji, yang sehingga sekarang saya sudah punya 2 line yang aktif. Pabrik di sini ini ya dari mulai 1 kontainer juga 1 bulan, kadang 1,5 kontainer. Sekarang alhamdulillah saya sudah sampai 10-12 kontainer per bulan. Produk briket atau ekspor briket itu bagus. Apalagi notabene-nya briket areng batok Indonesia nomor 1 di dunia. Itu pastinya. Yang mungkin mirip-mirip baru Filipina. Itu tergantung di kadar kalori sama kalornya ya. Tapi yang jelas kalori kita itu sangat tinggi. Terus burning nyalanya itu sangat panjang. Dan areng kita itu uniknya abunya putih. Briket yang bagus itu bagaimana? Ini sesuai spek. Standarisasi spek yang bagus itu masing-masing negara beda, Mas. Speknya orang Eropa itu berbeda dengan orang Timur Tengah. Mungkin bagus buat orang Eropa bilang premium, belum tentu bagus buat orang Timur Tengah. Kalau orang Timur Tengah itu kebanyakan ya dia mengutamakan glowingnya, baranya glowing harus nampak. Itu orang Timur Tengah itu harus jadi warnanya kalau dinyalakan cantik, itu senang orang Timur Tengah. Kebanyakan Arab Timur Tengah dimanapun itu
Kalau yang orang Eropa yang asli orang sana, dia cenderung speknya kalori yang diutamakan. Warna burning itu nomor 2, tapi yang penting kalori, high kalori sama as content. Yaitu yang bagus itu as content. Sesuai akademisi, lab itu yang bagus ya, kayak orang Eropa itu harusnya. Teorinya seperti itu, tapi pada prakteknya di pasar, walaupun kita berargumen sampai berbusa, oh orang Eropa ini tipis, ini nomor 1. Ya orang Arab ndak mau nerima. Ya wes. Itu kan menurutmu. Aku ndak masuk, ini ndak bagus. Nah seperti itu Mas. Kalau orang Timur Tengah diutamakan warna. As konten itu penting, tapi ada batas toleransi. Masih -3 atau apa itu oke. Tetapi kalau Eropa itu as konten itu penting sekali karena itu berpengaruh di kalori. Kendalanya memang saat ini itu selain bahan baku ya, sebelumnya kapal ini parah, bahan bakunya kita itu naik. Tadinya itu di 1 tahun yang lalu itu masih kisaran per kilo itu 6.500 sampai pabrik sini ya. Saat ini bahan baku itu di 8.600, itu salah satu kendala tersendiri. Kenapa seperti itu? 1, banyak kelapa bulat yang diekspor. Kedua, banyak bahan baku yang diekspor. Nah, mungkin bahan baku agak cenderung mungkin okay ya gitu. Tapi kelapa bulat di dunia ini, material yang terbagus adalah material dari areng batok kelapa Indonesia. Kalau eksportir besar-besaran kelapa bulat, mereka itu sudah dapat dagingnya, sudah dapat airnya, dan juga termasuk sudah dapat batoknya, tempurungnya yang notabene-nya untuk areng. Tidak ditutup kemungkinan nanti pabrik briket ini itu bukan produksi Indonesia yang terbagus. Mungkin Cina atau Filipina atau Vietnam yang terbagus karena kelapanya diimpor dari Indonesia. Itu 1. Harapan kita semua ya, khususnya saya ini termasuk ketua 2 di Hibaki, itu memang mengajukan, dan ini berharap besar sama pemerintah, ada campur tangan pemerintah untuk termasuk bukan larangan tapi pembatasan untuk ekspor buah kelapa, karena ini memperhitungkan dari nilai value devisanya. Kelapa itu kalau dikirim, diekspor nilainya berapa? Tetapi briket areng batok Indonesia kalau sudah jadi briket dan kemasan itu minim itu 1.350 1.400 US dollar per ton, dibandingkan nanti kelapa berapa ratus dolar. Itu kan jauh beda. Memang betul sekian sekian buah kelapa jadi sekian kilo tempurung, memang betul. Tetapi kan dari nilainya itu sangat luar biasa. Di situ pemberdayaan petani. Ada nilai pemberdayaan petani. Tapi kelapa gelondong dari buah, berarti petani yang nata de coco ndak ada. Petani dari kopra ndak ada. Petani ini menghapuskan semuanya. Padahal kita pemberdayaan biar semua lapisan masyarakat itu bisa menikmati sumber alam yang kita miliki. Di situ maksudnya. Dan saya adalah coconut charcoal expert. Selamat datang ke pabrik coconut charcoal briquette yang berlokasi di Magelang. Pada awal-awalnya pabrik itu memang pernah mengalami beberapa kali ya salah produksi ya gak mungkin berani kirim. Ngolah ulang juga gak bisa, jadi harus produksi lagi. Padahal kan marginnya pabrik sendiri tipis. Jadi ya ujung-ujung ya tanggung gitu. Tapi ya gak mau ya ada kesepakatan sama Bardi dengan luar negeri ya tetap layani. Pabrik ini memiliki quality control khusus yang mengkontrol setiap batch. Soalnya memang arang dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Sehingga harus setiap batch, setiap 100 kilo, setiap 50 kilo dites terus-menerus. Kita punya 21 tahap untuk testingnya. Makanya kualitas kami bisa tinggi.
Karena memang pabrik ini khusus untuk ekspor, minimum order itu adalah 20 feet container. 20 feet container itu dalam beratnya sekitar 17 sampai 19 ton. Ada juga 40 feet container itu 26 ton maksimum. Rata-rata trader kami, pabrik ini, ambil di pabrik dengan harga, misalnya untuk saat ini ya, itu harganya 1.340 USD per ton. Nah, kita selalu sarankan trader itu tambah sekitar 20-25 dolar per ton. Nah, jadi bisa jual 1.360-70 dolar, which is harganya oke lah gitu ya. Kenyataan nggak teman-teman? Tidak semua pohon kelapa, tidak semua daerah Indonesia cocok. Cuma beberapa saja daerah Indonesia yang bisa menghasilkan kelapa yang bagus, yang sesuai. Misalnya di Sulawesi Utara, di Halmahera. Beberapa daerah di Jawa juga bisa menghasilkan kelapa yang bagus. Ya, standarnya ada. Secara umum, nomor satu yang ditanya itu ash content. Apa itu ash content? Ini abu-abu. Biar abu-abu tipis. Tipis itu berapa? Yang bagus, yang level platinum paling tinggi itu di bawah 2%. Di bawah 2%. Memang di pabrik ini khusus produksi di bawah 2%. Level lebih sederhana itu 2% sampai 2,3. Dan level kayak pasaran murah itu di atas 2,5%. Nah, ini standar pertama. Standar kedua, apakah charcoal itu crack atau tidak? Apakah charcoal ini pecah atau enggak? Dia ini panas sekali loh. Ini 500-600 derajat loh. Jangan pegang. Dan karena panas sekali, dia bisa belah dua. Nah, kalau belah dua itu langsung apa? Barang reject. Nggak diterima. Jadi, spesifikasi khusus ya ini. Ash content, tidak pecah, dan tentu saja nggak boleh bau. Coba, kok kenapa di Vietnam kelapanya banyak? Di China kelapanya banyak. Di India kelapa banyak. Brazil banyak kelapa. Kenapa kok semua dari Indonesia? Memang karena tanah di Indonesia mengandung zat-zat atau chemical khusus yang membuat briket itu pertama temperatur tinggi, ashnya rendah. Karena briket misalnya dari Vietnam pun gak begitu panas dan ashnya agak gelap, jadi kelihatan jelek gitu. Biasanya produksi kalau briket itu untuk kontainer 20 feet itu 10 hari kerja, untuk kontainer 40 feet itu 14 hari kerja. Tapi kan butuh packaging. Kadang-kadang packaging itu cetak kardus seperti yang di sini itu butuh 2-3 minggu dari percetakan. Jadi ujung-ujung untuk order pertama ya hitung 1 bulan. Di sini beli sudah arangnya yang dari batok jadi arang. Kalau batok to agak sulit. Kecuali mungkin daerah Halmahera atau Sulawesi, sana bisa. Nama Aswandi, jabatan Komisaris PT Berkarindo Berkat Karbon Indonesia, alamat di Jalan Sinten, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tantangannya itu pertama ya, itu pengadaan bahan baku. Tidak sesuaian dari apa yang disepakati biasanya begitu. Jadi bahan baku yang disepakati kadar air 12, itu yang dikirim misalnya 30%. Dari 12% menjadi 30%. Kemudian juga kualitas bakarnya. Ini yang menjadi kendala di bahan baku itu cukup banyak. Lalu juga transaksi itu. Contohnya kita sudah ngasih DP tapi tidak dikirim. Maka berikutnya kita bayar ketika barang sudah sampai di pabrik. Oh ada. Ya, tetapi kita tidak perlu sebut bayarnya ya siapa. Contohnya ya, DP 50%. Kemudian masuk kontainer, waktu itu perjanjian, tutup kontainer, kunci, kontan. Nah, dia bilang, karena itu hari Sabtu misalnya, waktu itu ya, nanti kita hari Sabtu tidak bisa nyairkan uang waktu itu ya. Senin aja ya. Nah, itu kita setujui, lah ternyata sejak itu ya menghilang orangnya. Lah itu contoh-contoh yang, tapi kan itu sebagian ya, sebagian baik. Awalnya kita melihat bahwa charcoal atau areng batok kelapa itu ya sama, dimanapun dibuat. Sehingga kita waktu itu orientasinya ya hanya harga.
Tetapi kenyataannya bahwa ditentukan dari asal arang tersebut, dari Sumatera, dari Jawa maupun dari Sulawesi. Waktu itu kita menggunakan yang dari Jawa. Nah, ada ciri khas yang tidak disuka oleh buyer atau yang menyebabkan tidak tercapainya grade yang ditetapkan oleh buyer untuk kalau 100% dari Jawa. Sehingga waktu itu ketidak diterimanya itu adalah ada kadar abu, warna abu, kalori itu hanya menjadi salah satu bagian syarat. Ada baunya bagaimana, kemudian warna abunya, jumlah abunya, drop testnya dan sebagainya. Kita dari 3 tempat, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Mesin kita bisa mengikuti kualitas apa yang diminta oleh buyer, apakah itu medium, premium, semua bisa kita kerjakan. Maupun kapasitas yang dibutuhkan. Pembuatan briket sisa, karena begini, kita mengapa mengkhususkan, awalnya ini kan kita bisa 4 kontainer, kan ada permintaan yang lebih besar lagi, 8 dan seterusnya lah, sehingga kita tidak perlu lagi memproduksi jenis yang lain. Awalnya itu kan ke Lebanon, kemudian ada Korea, kemudian ada Arab Saudi, kemudian ada Jerman, ada. Belakangan ini tim marketing kita mendapatkan buyer dari Amerika. Ada minimal 1 kontainer 20 bit, itu yang terkecil ya 18 ton, atau dari mereka ya yang 40 bit itu 24 ton, itu minimalnya. Ukurannya kan kontainer, jadi kita per bulan ini untuk penyesuaian kualitas, dia minta 1 kontainer dulu, kemudian setelah itu, setelah sampai di sana kemudian diuji, sudah mereka bisa mendapatkan pasar, itu ditingkatkan menjadi sampai ke 4 kontainer. Nama saya Novi Setiawan, saya umur 41, saya pemilik di usaha ini. Kita mulai dari tahun 2008 ya, 2008. Awalnya kita bakar arangnya dulu, terus di 2009 April baru kita mulai di briketnya. Dulu modal awal itu kita punya uang cuma 10 juta. Terus kita untuk beli tempurung itu dulu masih harga 200, 250, bahkan ada yang karungan. 1 karung ada yang cuma 5.000 gitu kan. Terus untuk modal di briketnya itu kan ada DP dari customer. Kerja dari si DP customer itu pun sudah bisa jalan. Saat customer ngasih DP, ya sebagian kita belikan mesin itu nggak terasa modal kita berapa gitu. Tapi awal dari proses di awal itu kita modalnya 10 juta. Dan sekarang omset kita dalam 1 bulan taruhlah dengan harga 13.000 misalnya gitu ya, 13 kali 52 ton. Nah itu bisa dihitung kayak gitu omsetnya. Kalau yang jelas itu penambahan karyawan, jelas penambahan karyawan. Dulu di awal-awal paling kita dibantu cuman 10-15 orang dulu, dan alhamdulillah sekarang kita dibantu sekitar 40-an orang. Dengan kapasitas produksi kita juga dulu awal-awal sekali kan cuma 250, sekarang bisa 2,5 ton, berarti 10 kali lipatnya gitu kan. Otomatis juga omsetnya juga beda gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk para wirausahawan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Asril, yaitu saya salah satu founder dari perusahaan Kakana Charcoal Briquettes ini. Tidak ada nilainya. Nah, saat ini saya mencoba untuk menggunakan arang briquette ini dari zero value menjadi added value. Arang batok ini sangat banyak didapatkan di daerah-daerah yang belum dibudidayakan lah, diusahakan. Sebelumnya saya itu sebelum memiliki pabrik sendiri, saya menjadi reseller atau perantara, reseller dari buyer-buyer saya di luar negeri. Jadi saya bekerja sama dengan pabrik-pabrik. Nah, dari situ saya pesan arang ke pabrik.
Setelah itu kita jual ke buyer-buyer saya di luar negeri. Nah, dari situ saya terkumpullah dana bagi hasil yang saya capai. Dari situ saya bisa membuat pabrik sendiri. Dari awal saya semua merintis dari diri saya sendiri, dan semua saya kerjakan, dari antar arang briket dari restoran ke restoran sampai ke kafe-kafe. Situ saya yang mengantar sendiri sampai saya dikenal pembeli dari luar negeri. Saat itu saya bertemu dengan buyer-buyer dari Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jeddah, dan lainnya. Mereka minta untuk dibuatkan arang briket supaya bisa memenuhi kebutuhan arang briket di luar negeri. Untuk pembuatannya, awalnya saya menggunakan murni 100% arang batok kelapa. Nah, dari arang batok kelapa ini saya masukkan ke mesin yang namanya itu dismill atau crusher yang bisa membentuk menjadi powder, coconut powder arang batok, tepung arang batok. Yang kedua kita masukin ke mesin mixer. Dari mixer itu diaduk, dicampur dengan air dan dimasukkan tepung tapiokanya. Nah, dari situ kita beralih ke namanya blender. Blender itu kita kerjakan 2 kali. Jadi blender itu lebih untuk meratakan adonan arang. Karena setelah diberikan air, campur air, arang batok dan tapioka flour, tepung tapioka, ini menjadi adonan arang namanya. Adonan arang ini kita masukkan ke dalam mesin cetak namanya molding, yang melalui konveyor berjalan. Nanti bisa kita kasih lihat. Dari mesin konveyor itu ada mesin pemotong langsung terpotong, langsung terbentuk seperti ini. Kadang setelah dipotong, nah tapi masih berupa adonan yang masih lembek. Setelah itu kita susun di tray ya bilangnya, langsung kita masukkan ke dalam mesin oven room lah gitu. Selama ini saya pernah bertemu dengan rekan-rekan saya. Mereka bertanya kepada saya, usaha apa yang saya kerjakan sekarang? Karena dari sebelumnya saya kerja di perbankan dan pernah kuliah di luar negeri. Mereka menanyakan, mengapa kamu usahanya seperti ini gitu loh? Kenapa nggak yang lain yang lebih berbobot lah istilahnya? Menurut saya usaha ini yang sangat potensi. Dan pernah juga saya ditanyakan teman saya, sepertinya usaha arang briket ini ya usaha yang sangat minim gitu, usaha yang tidak berbobot. Padahal usaha ini sangat menjanjikan dan kebutuhan dunia ini banyak untuk arang briket ini. Sebelumnya juga saya pernah ditanyakan, mengapa usaha arang briket, kenapa nggak usaha yang lain gitu. Saya cuma bilang, karena orang ini nggak tahu potensial arang briket ini ke depannya, mereka tidak tahu. Nyaris mungkin dipandang sebelah mata ya. Apa itu usaha kok arang briket? Kayaknya terlalu murah ya, apa gimana gitu ya. Tidak ada, kurang bermakna lah gitu ya. Kurang berkelas lah intinya. Cuman kalau mereka ingin mendalami usaha ini sangat menjanjikan. Sejauh ini saya sudah ekspor hampir ke 8 negara. Kenapa saya berambisi untuk usaha ini? Karena saya lihat dari perusahaan Korea yang pernah saya bekerja, itu saya melihat mereka itu ekspor jumlahnya cukup besar, sekitar 10 kontainer per bulan, dan ekspor ke Eropa. Nah, dari situ saya banyak belajar cara membuat arang briket yang standar internasional, standar Eropa lebihnya. Dari situ saya pikir kenapa nggak kita yang mengekspor langsung gitu. Dan ekspor ini sebenarnya utamanya saya ingin supaya bisa menyerap tenaga kerja, karena di daerah-daerah itu banyak sekali
arang batok yang tidak terpakai, dan banyak juga tenaga kerja yang belum maksimal, belum terserap. Jadi dengan ini membuka ini bisa menyerap lapangan kerja yang saat ini saya sudah memanage 5 perusahaan pabrik briket di Indonesia. Saya pernah gudang saya di mesin ovennya terbakar karena sudah terlalu panas, mungkin masih trial dan error saat itu. Jadi gudang saya mesin ovennya terbakar. Nah dari situ saya ambil pelajaran bahwa selama oven itu kita harus tungguin, harus ada shift pegawai yang mengawasinya. Kegunaan arang briket ini tidak hanya untuk masak, dan juga selain masak bisa kita gunakan untuk penghangat ruangan. Seperti di Korea Selatan ini sekarang lagi musim dingin, dan di Saudi itu juga ada musim dingin. Dan mereka membutuhkan arang briket yang seperti ini, yang mana lebih murah biayanya ketimbang memakai minyak, oil, atau gas. Ini lebih murah dan lebih ramah lingkungan gitu. Karena saat ini kan kita memakai gas, minyak yang kemungkinan kedepannya akan habis. Nah, dengan memakai arang briket ini bisa menggantikan bahan bakar untuk masa depan yang ramah lingkungan. Kita ini harus punya target atau ambisi. Karena selama ini saya bekerja di perusahaan perbankan, saya juga pernah bekerja di perusahaan pertambangan. Selama 18 tahun sudah membuat saya cukup berpengalaman dalam bekerja. Nah, saat itulah saya ingin naik kelas tingkatan dari comfort zone menjadi yang lebih tinggi lagi, jadi wirausahawan. Karena memang usaha wirausaha ini menurut saya pilihan yang baik buat saya dan sangat dianjurkan. Karena saat ini Indonesia ini sangat membutuhkan wirausahawan yang baru. Saat ini Indonesia baru memiliki 3,1% pengusaha yang ada. Kalau bila dibandingkan Malaysia, Singapura, itu kita masih di bawahnya. Bila untuk memajukan struktur ekonomi yang baik, negara maju itu membutuhkan paling sedikit 5% dari jumlah total penduduknya. Dunia ini sangat membutuhkan arang briket. Saat ini produksi dunia itu baru 25% dari total kebutuhan. Jadi masih ada sekitar 75% kebutuhan arang briket dunia yang belum terpenuhi. Nah, karena Indonesia ini salah satu produser arang briket terbaik di dunia, yaitu sekitar 60% Indonesia sudah produksi untuk kebutuhan dunia. Nah, nama Indonesia ini cukup harum di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setio. Saya di sini owner dari CV Lebu Berkah Jaya yang bergerak di bidang pembuatan briket areng, umumnya untuk barbeque. Kita beralamat di daerah Cegukan, RT 04 Wonolelo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Awalnya kita memang produksi per hari cuma 50 kilo. 50 kilo dengan jumlah karyawan cuma 3 orang, dan alhamdulillah 3 orang itu semuanya sekarang masih ada. Saksinya di sini masih ada, sampai di sini ikut berjuang ke kita masih ada, dan alhamdulillah sampai sekarang kapasitas kita bisa 3 ton sampai 3 ton 500 per hari. Kita memang di awal produksi dikit, pertama dengan modal dikit, infrastruktur dan alat dan kita juga belum memadai. Di samping itu juga kita order juga belum banyak, kita cuma ambil order kecil-kecil ngesup ke tempat yang lain gitu. Ya kita punya standar, tapi standar itu masih juga mengikuti standarnya buyer. Ya minimal itu kalorinya tinggi, as kontennya rendah, terus warna baranya itu cerah, bentuknya rapi, gitu aja. Tapi nanti kalau buyernya menginginkan A, B, C, kita ikuti gitu aja. Standarnya seperti itu gitu aja. Bahan baku kita ada dari luar Jawa, bisa Sulawesi, bisa Sumatera. Kalau Jawa juga ada beberapa tempat di wilayah sini. Jawa, Wonogiri, Purworejonan kayak gitu ada, Wonosobo juga gitu. Jadi kita ambil di Sulawesi itu untuk ngejar di kapasitasnya saja. Untuk mix itu kita campur dengan lokal. Kalau kita ambil semua dari Jawa kekurangan dari bahan bakunya. Karena Sulawesi kan di sana daerah
kelapanya banyak. Secara kualitas ada plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi Jawa nanti kelebihan di sini, Sulawesinya di sini itu ada sendiri-sendiri. Jadi memang dua daerah itu harus kita mix juga. Untuk briket ini alurnya secara garis besarnya, pertama bahan baku datang, kita screening, kita pilih dulu kualitas arang tempurungnya yang bagus, residunya yang jelek itu kita singkirkan, kita nggak pakai. Yang sudah jadi arang kita masukkan ke dismill, kita giling lah. Giling sudah jadi powder, sudah dari bubuk, kita mixing di situ antara perekatnya dengan air. Setelah itu kita jadi adonan. Adonan itu langsung kita masak itu pakai blending. Setelah blending kita pakai mesin cetak. Habis cetak lari ke drying, kita anginkan semalam, baru masak oven. Keluar dari oven kita langsung packing gitu aja. Nama saya Yoga Indra dari Compreng, Subang, Jawa Barat. Sekarang usianya 24, baru 24. Untuk kesibukan sehari-hari sekarang sih udah full time untuk fokus untuk menjadi eksportir kayak gitu. Jadi keseharian saya bikin konten, bikin ke pabrik buat video ataupun apa, terus juga kita fokus untuk cari buyer, terus bagusin perusahaan kayak gitu. Nah untuk sekarang ini saya ekspor ke Malaysia. Jadi ke Malaysia ini 40 feet kayak gitu. Di sana itu totalnya sekitar 25 ton. Sebenarnya untuk ini sebelum ini juga kita udah pernah ekspor sebelumnya ke Libanon sama ke Jerman. Mungkin sekitar kalau tambah ini kayaknya 6 deh, 6 kontainer gitu. Untuk sekarang bayarnya kebanyakan itu dari sosial media malah, kayak Instagram, Facebook. Untuk sekarang sih saya cari marketingnya lebih ke Facebook dan Instagram.